Kenapa ya semakin banyaknya kita punya waktu luang justru akan menambah tingkat kecemasan kita yang akhirnya akan terjadi prokrastinasi. Halo, aku Senda dan selamat menyaksikan hari ke-48 dalam upayaku beranikan diri untuk public speaking. Fenomena ini kerap terjadi pada dewasa muda di saat mereka eh, mengalami beberapa fenomena tertinggal oleh rekan atau teman sepantarannya, seperti misalnya saat semester akhir, saat skripsi, atau ketika mereka yang belum mendapatkan pekerjaan di saat teman-temannya sudah mendapatkan pekerjaan, atau mungkin di stage selanjutnya, yaitu di mana mereka yang melihat atau mengamati bahwa teman-teman sepantarannya sudah pada nikah atau punya anak dan dia masih stuck di situ-situ saja. Bisa juga terkait karir. Kenapa ya kalau misalnya kita merasa tertinggal padahal kita punya waktu luang yang sangat banyak untuk belajar atau mungkin untuk accept diri sendiri, bisa untuk berdoa atau mungkin mencoba hal-hal lain, namun karena perasaan tertinggal itu justru bisa membunuh waktu kita, seolah-olah kita tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu, atau kita terlalu lama stuck di pikiran kita atau insecurities terhadap diri kita. Kalau berdasarkan cocoklogi abal-abal aku, mungkin karena aku juga pernah ada di fase itu ya, dimana teman rekan separtnerku dalam kuliah, kita memang selalu bersama dalam mengerjakan tugas, kemudian dalam hal apapun, dan orang-orang tuh menilai kalau kita itu memiliki kognitif yang sama levelnya. Kemudian tapi bedanya adalah dia ini sangat hard work, sedangkan aku itu tipikalnya kayak let it flow aja, jadi kayak mengikuti arus, tidak terlalu menunjukkan bahwa aku adalah tipe yang ambisius, namun aku juga tipe yang tidak mau tertinggal seperti itu. Lalu ketika kita mengerjakan tugas kan memang pace-nya sama ya, karena memang kita diberi deadline yang sama, kemudian tugas atau level soalnya juga sama dan sebagainya. Jadi kita bisa mengimbangi bersama-sama. Namun ketika saat skripsi, di mana kita mendapatkan dosen pembimbing yang berbeda dengan tingkat level atau topik skripsi yang berbeda, kemudian dengan interest yang berbeda dan pendekatan yang berbeda dan segala macamnya, sehingga hal itu mewajibkan aku untuk berjuang sendiri tanpa dia sebagai tombak untuk aku semangat juga, sehingga kesemangatan itu adalah benar-benar pure dari diri aku sendiri. Dan I've been struggling for a while at that time. Jadi temanku itu, singkat cerita, dia sudah selesai dalam fasenya dalam kuliahnya, sedangkan aku masih stuck di situ-situ aja. Nah, menurutku hal ini ada kaitannya tentang acceptance diri. Jadi kita harus paham kalau kita itu tidak selalu harus sama dengan orang-orang di sekitar kita. Kita punya ritmenya sendiri, kita harus menerima itu semua. Kemudian setelah itu baru kita introspeksi hal-hal apa yang bisa kita perbaiki dari diri kita. Bagaimana menurut kamu? Coba drop komen di bawah dan sampai jumpa.